Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang sudah menonton video-video konten saya, bisa di like. Kemudian kalau mau komentar, ya silakan komentar, tapi komentar yang sifatnya sopan ya. Kalau tidak sopan, ya berarti butuh belajar kesopanan dulu. Baik. Mengapa Indonesia itu lemah secara literasi? Ya, di Indonesia sekolah banyak, sekolah sangat banyak, tidak kurang. Pondok pesantren sangat banyak, tidak kurang. Kemudian guru-guru ya banyak, ya guru agama banyak. Ustadz juga tidak kurang, khatib juga tidak kurang, para masyaikh. Kemudian buku-buku karya-karya mereka juga menyebar begitu banyak. Namun kenapa kemampuan literasi mereka itu sangat lemah? Siapa? Yaitu banyak orang yang kemampuan literasinya masih sangat rendah. Jadi literasi itu adalah kemampuan untuk memahami informasi, mengakses informasi, memanfaatkan informasi, dan juga penerapannya. Ya, jadi penafsiran literasi. Ya, jadi itu disebut sebagai literasi. Kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan mengakses informasi, dan menyebarkannya. Ya, jadi dia memahami tentang konteks apa yang dia baca, apa yang dia tulis, ya, apa yang dia akses, dan cara untuk menyebarkannya kepada orang-orang yang memang memerlukan atau tepat pada sasarannya. Namun yang terjadi adalah apa? Kita lihat warung-warung tempat hiburan itu berjubel, penuh dengan orang. Dibandingkan dengan perpustakaan umum, ya, yang isinya itu masih bisa dihitung. Perpustakaan umum pemerintah atau perpustakaan khusus, ya, atau perpustakaan-perpustakaan digital yang aksesnya itu masih sedikit diakses oleh mereka. Dan saya anggap ini wajar, mungkin karena adanya ketimpangan antara penduduk kota dengan penduduk desa, ya. Sehingga pembagian sistem pendidikan itu masih belum adil 100%, masih kurang, belum maksimal. Ya, atau penyebaran buku itu, atau memang minat membaca itu sudah tidak ada lagi, ya, tetapi minat untuk membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, ya, konten dungu itu lebih FYP, ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Seperti yang saya jelaskan tadi, harus ada keterbukaan informasi. Ya, karena ada ustadz atau kiai yang membuka informasi dan menutup sebagian informasi yang lain. Nah, sehingga tidak bisa diakses. Kemudian kelemahan yaitu kurikulum pendidikan Indonesia ini yang payah. Ya, saya lihat payah kenapa? Mau kurikulum merdeka, kurikulum ini dan itu ternyata tidak mendukung, ya, memperbaiki cara berpikir para murid-muridnya, ya. Akhirnya murid-murid tidak ada waktu untuk membaca, tetapi ada waktu untuk bermain dan mengerjakan PR saja. Nah, seperti itu, kurikulumnya sangat sangat berat sekali, ya. Padahal harusnya mereka diajarkan ilmu-ilmu future skill, ya, harusnya keterampilan masa depan yang harus mereka pelajari. Ya, terlalu banyak teori, ya, dan tidak membiasakan mereka untuk belajar literasi. Enggak ada itu, ya, masih lemah, ya, kurikulumnya itu harus dirubah, ya. Kemudian ada orang-orang yang memang marah kepada saya, ya, menuduh saya ini tukang fitnah, tukang syubhat, ya, atau dengki sama ustadz atau kiai atau habib, ya. Saya jawab sama mereka, para kiai, habib, ustadz, gus, siapapun itu, posisi mereka masih terjaga di hadapan orang-orang, ya.
Yang saya kritisi itu apa yang mereka katakan. Ya, bukan berarti kalau saya mengkritik itu saya membenci atau saya dengki atau saya ingin merebut posisi-posisi mereka. Tidak. Nah, ini adalah ilmu. Ya, ilmu adalah amanah dan amanah harus disampaikan kalau salah. Seperti itulah. Ya. Sama seperti saya mengkritik cara sholatnya orang yang ngebut, ya, taraweh ngebut seperti itu. Ketika saya kritik, orang menjawab apa? Loh, kiai saya ngomong begini. Loh, madhab fulan itu membolehkan cepat. Saya tanya, madhab yang versi siapa? Ya. Kemudian saya menunjukkan dalil. Ya. Sudah saya tunjukkan dalil, dia tetap tidak terima. Ya, dia masih tetap buta. Ya, saya suruh untuk literasi, dia pun juga tidak mau, menolak. Jadi kan repot. Ya. Berarti ada kesalahan itu dari akar kurikulum pendidikan. Ya, sudah salah, harusnya diupdate, dibersihkan, difilter, harus diperbaiki. Kemudian cara para ustadz atau beberapa tokoh agama yang harus merubah metode mereka, ya, atau memang cara akademisi, ya, atau yang lainnya itu masih belum maksimal. Ya, jadi tugas literasi ini adalah tugas kita bersama, ya, bukan tugas saya saja atau tugas presiden, wapres atau apa namanya itu siapa, dosen, bukan tugasnya dosen saja, ya, tapi tugas kita semua, tugas sebagai orang tua, ya, tugas anak yang kecil. Ya, kalau ada anak-anak ini SD yang TK yang mendengar konten saya, ayo mari kita membaca, belajar, bertanya, ya. Jangan malu, ya. Bertanya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan. Biasakan diri untuk membaca. Luangkan waktu untuk membaca. Dan yang terpenting adalah pelajari ilmu-ilmu yang sangat penting, ya, yang penting untuk keterampilan masa depan, seperti belajar bahasa Arab, ya, itu supaya kita paham mengakses informasi sejarah, ya, mengakses informasi hadis, tafsir, ya. Masa nunggu ustadz atau kiai ceramah dulu, ya, harus belajar diri sendiri juga, ya. Kemudian belajar bahasa Inggris supaya kita belajar AI, teknologi ke depan itu bagaimana, seperti itu, ya. Jadi rubahlah cara kalian berpikir supaya dunia kalian berubah. Kalau cara berpikir kalian masih seperti itu, ya percuma, ya. Saya mau buat konten sebanyak apapun, ya, orang itu mungkin 90% akan memusuhi saya. Tapi tidak masalah karena niat saya adalah baik. Ya, saya tidak punya niat ingin menghancurkan karir orang atau ingin mengambil jabatan orang, tidak, ya. Tugas saya adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalian. Sekian, semoga bermanfaat.